Saat ini dari sekian banyak permohonan, LPSK sudah menerima pengajuan permohonan sebanyak 10 orang. Langkah LPSK pada intinya menawarkan pelindungan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, termasuk keluarganya, dan memberikan keterangan pada proses peradilan. Pertimbangan langkah-langkah proaktif itu penting dilakukan oleh LPSK agar jadi pertimbangan langkah proaktif itu penting dilakukan oleh LPSK untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban atau memberikan pendampingan pada proses peradilan pidana itu sendiri. Inisiatif langkah proaktif ini tidak serta-merta membuat saksi dan atau keluarganya mengajukan permohonan pelindungan ke LPSK begitu saja. Karena pada kenyataannya juga mereka saksi korban tersebut masih membutuhkan pertimbangan, membutuhkan waktu untuk menentukan mengajukan permohonan pelindungan ke LPSK ataupun tidak. LPSK memandang perlu melakukan penelaahan secara mendalam dalam kasus ini untuk dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Ini karena korban, kalau kita di undang-undang, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, dan telah diberikan. Ini di pasal 5 Undang-Undang 31 2014. Pemberian saksi dan korban tindak pidana dalam kasus tertentu juga diberikan berdasarkan keputusan LPSK. Ada beberapa tantangan tentu dalam penelaahan proses pelindungan ini yang dilakukan oleh tim selama proses penelaahan dan tujuannya adalah untuk memberikan pelindungan. Pertama, kita tahu semua bahwa kasus ini atau perkara ini sudah lama, 8 tahun, yang beberapa saksi atau keluarga korban juga tidak mudah untuk mengingat kembali fakta-fakta apa yang mereka ketahui. Ada juga kita semua tahu berkembang beragam pendapat atau pandangan atau keterangan yang banyak melalui media. Itu juga penting menjadi sebuah pertimbangan. Hal lain juga beberapa saksi telah berpindah tempat tinggalnya. Pendalaman dan asesmen terhadap para korban tentu memerlukan waktu, karena di saat yang bersamaan saksi-saksi juga harus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam rangka penanganan perkara tersebut, sehingga kita memanfaatkan sisi-sisi waktu mana yang tepat, termasuk langkah-langkah asesmen psikologis secara tepat. Mempertimbangkan sejumlah tantangan tersebut di atas, maka LPSK tentu perlu waktu dan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait kasus ini.